Assalamualaikum semua, balik lagi di YouTube channelku. Dan seperti yang terlihat, aku menggendong bayi, itu artinya aku sudah melahirkan. Dan hari ini aku mau sharing tentang persalinanku yang kembali memakai BPJS. Bagaimana ceritanya? Tunggu dulu, aku taruh dulu bayiku karena sepertinya agak riuh ya kalau cerita sambil gendong bayi. Tunggu. Oke, bayinya udah aku taruh. Sekarang kita akan mulai ceritanya. Sekitar 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 13 Juni, itu artinya udah 1 bulan lebih ya. Jadi hari itu hari Minggu pagi aku masih jalan-jalan karena emang disarankan sama dokter buat sering jalan pagi ya waktu itu. Jadi pulang jalan-jalan aku sarapan, lalu aku tidur karena emang malamnya itu begadang. Jadi semenjak masuk trimester 3 aku susah tidur. Kalau malam itu bener-bener gak bisa tidur, jadi tidurnya itu selalu pagi setelah sarapan. Nah waktu itu waktu aku tidur, tiba-tiba aku tuh ngerasa kayak ada yang meletus. Jadi kayak ada bunyi pes gitu. Lalu aku kaget, otomatis aku langsung bangun dan air ketubannya keluar. Awalnya aku masih mikir apa aku pipis, tapi ternyata bukan, itu adalah air ketuban. Keluarnya sebenarnya bening. Awalnya itu keluarnya bening, tapi lama-lama jadi berwarna agak merah ya. Dan ternyata itu air ketubanku pecah, udah bercampur dengan darah. Akhirnya aku langsung berangkat ke rumah sakit, jadi langsung ke UGD, dilakukan pemeriksaan. Dan singkat cerita dokter menyarankan buat melakukan operasi sesar. Jadi aku nggak bisa melahirkan secara normal. Karena waktu itu aku juga nggak mengalami kontraksi, jadi aku nggak ngerasa mules atau ngerasain sakit layaknya orang yang mau melahirkan ya. Cuman aku ketubanku pecah dan udah bercampur darah, itu aja. Setelah itu dilakukanlah prosedur sebelum melakukan operasi sesar seperti puasa, dipasang infus, dan juga melakukan swab test. Ternyata swab test antigen itu sakit ya, karena aku emang nggak pernah swab ya. Jadi sebelumnya pernah sih rapid, tapi kalau swab itu belum pernah, dan ternyata panas banget ditusuk-tusuk di hidung itu. Oke, waktu itu aku nyampe di rumah sakit jam 8 dan jam 10 aku udah masuk ruang operasi. Tindakan operasi sekitar 1 jam mungkin ya. Aku nggak tahu jelasnya karena sebenarnya aku dibius setengah yang dari perut ke bawah itu, tapi efeknya di aku itu jadi kayak bius total. Jadi aku nggak sadar, aku ngantuk, aku tidur, aku cuma dengar waktu bayinya keluar, sempet dengar dia nangis gitu doang. Dan setelah itu bayinya dibawa ke ruang bayi karena bayiku itu lahir di usia 36 minggu lebih 6 hari, dan itu menurut dokter dia masih kurang umur apa gimana, apa disebut prematur aku juga nggak tahu. Tapi kalau berat badannya dia sebenarnya udah 3 kilo. Dibawa ke ruang bayi, ditaruh di inkubator, dia juga sempat dioksigen. Dan aku baru ketemu bayiku itu di hari kedua. Iya, di hari kedua. Dan ternyata operasi sesar itu sakit. Kalau ada orang yang bilang wanita yang melahirkan secara sesar itu enggak, apa ya, ibaratnya kayak berjuangnya beda dengan wanita yang melahirkan normal, menurutku sih sama aja. Karena saat bius kita habis itu benar-benar sakitnya Masya Allah banget. Bahkan aku tuh sempet nangis karena ternyata sakit banget. Perut kita itu rasanya kayak ada api yang jalan, dan itu datang pergi kayak gitu. Jadi buat kalian wanita-wanita yang melahirkan dengan operasi sesar, kalian luar biasa, hebat. Yang pengen aku share adalah
bagaimana melahirkan dengan BPJS. Jadi aku operasi sesar di cover BPJS dan kembali lagi seperti operasi tahi lalatku itu yang nggak bayar. Di sini aku juga nggak bayar sama sekali. Aku cuman bayar aku cuman bayar swab antigen doang 230.000 dan selain itu semua gratis. Aku melahirkan di sebuah rumah sakit di Banyuwangi. Sebenarnya waktu itu aku pengen ambil video ya, tapi ternyata di rumah sakit itu nggak boleh, jadi aku nggak bisa kayak share dengan video gimana waktu operasi di sana. Awalnya aku mikir kalau orang operasi sesar pakai BPJS itu pelayanannya bakal beda ya, tapi ternyata sama aja. Di sana aku dapat kamar, aku kelas 3 ya, jadi aku nggak upgrade, jadi tetap pakai BPJS kelas 3, itu artinya kelas yang paling bawah. Dan di sana aku dapat kamar itu nggak share, jadi kamarnya itu ya satu bed satu kamar gitu. Cuma kamar mandinya baru itu kamar mandi yang dipakai bareng-bareng gitu, tapi kamar buat istirahatnya itu benar-benar dipakai sendirian. Lalu boleh ditemenin 2 keluarga, makan 3 kali sehari dengan 3 menu yang berbeda dan itu enak banget. Karena biasanya kan kalau makanan rumah sakit itu kan hambar ya, tapi kalau ini tuh enggak, ini tuh enak. Ada buah, pokoknya enak ya, nggak kayak makanan rumah sakit yang biasanya itu yang hambar. Lalu apalagi ya yang pengen aku share? Oh ya, untuk caranya kalau kalian punya BPJS, kalian harus datang ke vaskes kalian. Di situ kalian minta rujukan. Karena aku ada miom, jadi aku langsung dirujuk dan disuruh memilih mau dirujuk di rumah sakit mana. Jadi kita bebas memilih rumah sakit mana yang kita mau, kayak gitu. Setelah itu kalian harus mempersiapkan KTP suami istri. Iya sayang, KTP suami istri ya. Jadi kalian harus mempersiapkan KTP suami istri, terus KK, buku nikah ya nggak? KK, KTP apa lagi? Oh ya, KK, KTP, BPJS itu kalian fotokopi. Syaratnya itu aja. Seperti yang ini ya, seperti yang pernah aku ceritain di videoku yang dulu. Aku udah cerita apa belum ya? Aku agak lupa sih. Pokoknya aku ada miom. Aku pikir itu pas operasi sesar bakal diambil juga ya bareng bayi, dan ternyata itu nggak bisa. Sebenarnya aku pengen share sih tentang miom ini karena sepertinya banyak wanita mungkin yang mengalami miom tapi dia itu nggak tahu. Tapi kayaknya kalau aku share sekarang bakal terlalu panjang videonya. Next aku akan bikin video lagi tentang miom ya, tentang miom yang aku alami. Oke, videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye. Bagus, tadi Aksa nampang bentar doang. Kok Aksa kelihatan hitam ya? Coba turunin dikit. Iya, nanti kan nggak terfokus. Mbak kalau dia difokusin gini ya putih.